Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, materi kali ini adalah tentang faktur pajak. Ada yang tahu? Kalau belum tahu, ayo belajar bareng-bareng yuk. Apa itu faktur pajak? Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) yang wajib dibuat oleh pengusaha kena pajak (PKP) saat melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan atau jasa kena pajak (JKP). Faktur pajak berfungsi sebagai dokumen legal untuk menghitung dan mengkreditkan pajak masukan dan pajak keluaran. Tata cara pengisian faktur pajak. Faktur pajak harus diisi secara lengkap, benar, dan jelas. Informasi yang wajib dicantumkan meliputi 1. Identitas PKP penjual, nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang melakukan penyerahan. 2. Identitas pembeli BKP, penerima JKP, nama, alamat, dan NPWP jika ada pembeli atau penerima jasa. 3. Rincian transaksi, jenis BKP atau JKP, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga. 4. Dasar pengenaan pajak DPP, nilai yang menjadi dasar penghitungan PPN. 5. Besar PPN dan PPNBM, jumlah PPN atau pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut. 6. Kode dan nomor seri faktur pajak, nomor unik yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 7. Tanggal pembuatan faktur pajak, tanggal faktur dibuat. 8. Nama dan tanda tangan, nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Kode dan nomor seri faktur pajak. Setiap faktur pajak memiliki kode dan nomor seri faktur pajak (NSFP) yang terdiri dari 16 digit. 2 digit kode transaksi menunjukkan jenis transaksi, seperti kode 01 untuk penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri, hingga kode 09 untuk penyerahan aset yang tidak sesuai tujuan semula. 1 digit kode status menunjukkan status faktur pajak normal pengganti. 13 digit nomor urut, nomor yang diberikan oleh DJP dan digunakan sebagai nomor urut faktur pajak. Pembatalan faktur pajak. Faktur pajak yang telah diterbitkan wajib dibatalkan jika terjadi pembatalan transaksi penyerahan BKP dan atau JKP yang mendasarinya. PKP penjual dan PKP pembeli harus sama-sama membatalkan faktur tersebut dan mencantumkan keterangan yang jelas mengenai alasan pembatalan. Pembatalan dilakukan melalui aplikasi e-faktur. Syarat pembatalan: SPT masa tempat faktur dilaporkan masih bisa dibetulkan. Wajib ada bukti pembatalan seperti dokumen pembatalan transaksi. Jika faktur belum dilaporkan, tidak perlu dilaporkan. Jika sudah dilaporkan, wajib SPT pembetulan. Faktur pajak pedagang eceran. Untuk penyerahan kepada konsumen akhir yang dilakukan oleh pedagang eceran, PKP dapat menggunakan faktur pajak yang disederhanakan atau yang biasa disebut faktur pajak pedagang eceran. Dokumen ini tidak wajib mencantumkan identitas pembeli, nama, alamat, NPWP secara lengkap, dan dapat berupa bon kontan, faktur penjualan, atau cash register tiket yang mencantumkan PPN secara terpisah. Faktur pajak gabungan. Faktur pajak gabungan adalah faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan BKP dan atau JKP yang dilakukan oleh PKP yang sama kepada pembeli BKP dan atau penerima JKP yang sama dalam satu masa pajak. Faktur gabungan ini harus dibuat paling lama pada akhir masa pajak saat penyerahan BKP JKP terjadi. Ciri pentingnya, boleh dicetak untuk beberapa transaksi, harus sama kode transaksinya, dibuat paling lambat akhir bulan. Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Beberapa dokumen diatur oleh peraturan perundang-undangan untuk memiliki kedudukan yang sama dengan faktur pajak, meskipun bentuknya bukan faktur pajak standar.
Contohnya termasuk surat setoran pajak (SSP) untuk PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Pemberitahuan ekspor barang (PEB) yang telah ditandatangani oleh pejabat bea cukai. Invoice yang memuat PPN pada transaksi di bidang pelayaran atau penerbangan. Nah, jadi itu dia faktur pajak dari materi yang kelompok kami jelaskan. Dari pengertian sampai dengan dokumen tertentu yang kedudukannya disamakan dengan faktur pajak. Kalau ada salah, tolong koreksi ya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga ilmunya bermanfaat.